Jauh betul Pak. Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan mengatakan kecelakaan terjadi saat pesawat latih Cessna 185 PKSRC milik Fly School Ganesha lepas landas dari Bandara Nusa Wiru sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat membawa 5 orang penerjun. Saat berada di ketinggian sekitar 10.000 feet, kondisi cuaca mendadak berubah. Angin kencang dan arah angin yang tidak stabil menyebabkan para atlet kehilangan kendali saat melakukan penerjunan. Akibat kejadian ini, 3 atlet berhasil melakukan pendaratan darurat di pantai Bojong Salawi dalam kondisi selamat. Sedangkan 2 atlet lainnya terjatuh ke laut. 1 atlet ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 1 atlet lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Untuk sementara kami masih berproses untuk melakukan pencarian korban yang satu, akan dibantu oleh dari rekan-rekan Basarnas, kemudian dari Direktorat Polair maupun dari Polres dan seluruh instansi terkait. Kita akan melaksanakan pencarian yang ada. Untuk kondisi sekarang memang kondisi gelombang cukup tinggi dan angin cukup kuat, jadi sementara kita akan melakukan penyisiran di seputaran. Pemirsa, Kabasarnas mengungkap cuaca buruk diduga menjadi penyebab kapal tenggelam di Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR pun akan terus mencari kapal dan warga negara asing yang masih hilang hingga 7 hari ke depan. Tim SAR gabungan membentuk tim pencarian darat dan laut guna pencarian korban kapal tenggelam yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Operasi SAR gabungan terus dilakukan hingga sepekan ke depan. Diyakini bahwa kendala utama dari pencarian korban adalah faktor cuaca yang tidak menentu. Kondisi titik tenggelamnya kapal yang ditemukan awal ternyata berubah, sehingga kapal belum bisa ditemukan. Terkait penyebab kecelakaan, Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan jika kecelakaan itu terjadi murni akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Tim SAR gabungan terus melakukan operasi SAR di sekitar lokasi kejadian selama 7 hari untuk kemudian dievaluasi hingga diputuskan tindak lanjutnya seperti yang akan dilakukan ke depan. Disebabkan oleh kondisi cuaca. Kemudian titiknya jelas, tapi pada saat awalnya kita berharap bahwa kapalnya itu bisa kita temukan, ternyata sampai sekarang kapalnya kan tidak belum ditemukan. Karena itu kita melaksanakan operasi SAR laut, baik itu melalui pencarian di permukaan dan juga kita juga menyiapkan potensi-potensi yang berkemampuan untuk bawah air. Rencana berapa lama operasi SAR-nya dibuka di situ? Operasi pada saat itu dikendalikan secara normal oleh Basarnas setiap 7 hari. Tim pencarian laut melakukan penyisiran dan penyelaman di lokasi kejadian hingga daerah di sekitarnya. Sementara itu pencarian darat melakukan pencarian dan penyisiran di wilayah laut Pulau Padar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tenggelamnya kapal pinisi KM Putri Sakina di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menambah daftar panjang kapal wisatawan yang hilang. Pemerintah meminta pencarian kapal dipercepat. Istri pelatih Valencia FC yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menangis histeris saat melihat jasad putrinya yang baru ditemukan. Sementara jasad Martin dan 2 anaknya masih belum ditemukan. Martin dan ketiga anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakina di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terkait hal ini, pemerintah memberi perhatian khusus dan meminta evakuasi serta pencarian korban dipercepat. Kita memonitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kapal tenggelam di kawasan Labuan Bajo.
Sepanjang 2025 ini, kurang lebih ada 6 kapal tenggelam yang tercatat. Cuaca buruk hingga kapal bermasalah menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah pun diminta untuk memperketat prosedur pengamanan wisata, terutama wisata bahari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Sulawesi Utara berhasil mengidentifikasi 4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Ureda Damai, Manado. Keempat jenazah teridentifikasi sesuai kecocokan medis dan properti. Hasil identifikasi tersebut disampaikan secara resmi oleh tim Bithumas Polda Sulawesi Utara bersama Bitdokes dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Manado Selasa siang. Adapun 4 korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara adalah Heri Lombogia, 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, Jansen Maringka, 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, Oli Clara, 85 tahun, jenis kelamin perempuan, dan jenazah Mary Bermuli Dengah, 83 tahun, jenis kelamin perempuan. Proses identifikasi dilakukan secara profesional dengan mengacu pada standar operasional prosedur DVI Polri, di mana identifikasi dilakukan melalui medis dan properti. Sudah teridentifikasi, ya. Sudah teridentifikasi sebanyak 4 korban, ya, 4 korban. Dari 16 korban ini, ya, dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15. Sementara itu, 12 jenazah lainnya yang hingga saat ini belum dapat dikenali telah dilakukan pengambilan sampel DNA dan pengambilan DNA pembanding dari pihak keluarga, kemudian akan dikirim ke Pusdokes Polri untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya, Panti Werda Damai Ranomout di Manado, Sulawesi Utara terbakar Minggu malam. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas. Sementara sebanyak 11 lansia korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan 10 Desember lalu adalah anak perempuan korban yang masih duduk di sekolah dasar. Motif pelaku karena sakit hati, karena kakaknya kerap dianiaya dan game online pelaku dihapus oleh korban. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman, karena sekali lagi teman-teman, tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu kemudian kita menggunakan KDRT. Kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan lutut dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya.
Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur memecat Bribka AS sebagai anggota Polri setelah jadi tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Tersangka akan dijerat pasal pembunuhan berencana. Tim kepolisian terus berupaya mengungkap pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Polda Jawa Timur akan bersikap tegas dengan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri terhadap Bribka AS, oknum polisi anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Sementara untuk sanksi pidana, Bribka AS dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Motif yang telah diungkap di balik pembunuhan adalah sakit hati dan menguasai harta korban. Terbukti dengan dikurasnya uang dalam ATM korban senilai 10 juta rupiah. Motifnya sudah kami dapatkan, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Unsur perselingkuhan itu enggak benar? Sementara tidak kami temukan, ya. Yang kami temukan dan sudah kami yakini ada dua, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban, karena kami mendapatkan beberapa jejak yang bersangkutan sudah mengambil harta korban. Dan lebih detail itu pembunuhannya dilakukan di mana? Kan pembuangannya di Pasuruan. Ya, pembunuhannya di daerah Probolinggo. Dan itu perencanaan atau? Ya, kita kenakan perencanaan. Sesuai dengan tadi Pak Kapolda menyampaikan akan tidak tegas anggota yang melaksanakan tindak pidana, dan sudah dijelaskan ada dua yang akan dikenakan, yaitu tidak pidana sendiri dan sidang kode etik. Motif pembunuhan telah didapati yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Sementara Bribka AS sudah ditetapkan sebagai tersangka utama.